Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja rasa diterusno lah Gus. Karena eman itu logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku mengajak konco. Wakhir tonan, ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, orang macam Musailimah. Gara-gara raro akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati isra fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda, terus fal khobizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fal lakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes, iki apa-apaan lah ya kul hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar nggak bisa surah saja, enggak, kalau 10 surat nggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-fi'lu mal-fi'l wa ma adraka mal-fi'l lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang ideke kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya, teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe
min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia, karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir mun sampean rasa kuwatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi, dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini fil ini gak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum, kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engkau terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha, selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani, karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, naam, anak Abdul Muttalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Orang wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan, karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, macam aku pengen rusak Ka'bah, untuk dibalekno, wes untuk tak balekno, saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab, dia megang
apa kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halakotil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran tuh? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil kitab, terus sampai sak terusé wa hakamatun fama yubtina min subain sak terusé. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil Maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulidin Nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan Maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi Maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fid dalil litasai mazidu bayanin hadhil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terusé wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abila bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok hadisnya sahih ta ora, ribet ya gitu. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir
karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40, ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin. Alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rofiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rofiqil ala. Wa minas syubah as-sakitoh, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-sakitoh qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi huwa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur, karena Quran itu kadang pakai khazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi taftau tazkuru yusfa, terus fawa minal husni napa ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa khuzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Dadi kowe nek ana kiye maca husnin wae iku salah, Qurane khazanan. Kowe Quranem sing lali, ning Quran ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal khazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca khizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu, kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masoib. Tapi wasyari'atu khassat ala idhari syukri ni'am wasabru wasabri wasukuni intal masoib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya idharu syukrin wa farokhin bil maulud walam ya'mur bil mauti bidzabkhil aqiqah wala biwiri bal naha anin niyahah wa idharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal menyoal maulid, ini yang halaman 9. Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloknya niru bapake, kadang belinge ya niru, kan ora jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora apa. Iku wae anak lahir semua. Padahal sireng kriting pesek.
Lo akhir harus nangis buan ra karuan. Iku kayak seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis gua anteng, rewesi, sujud, wah kok spesial. Lah nek ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li'annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan, dan sama juga dia menanyakan ke kita limadza tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirin nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Yang lahirin nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno limadza. Mana Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahuna bi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho dong yo. Mohon paham nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.